Iya, Bunda juga tadi pertama. So, Bu Resi. Ya, udah jelas. What? Jelas. Silakan dilanjut, Bu Resi. Microsoft Office ini kan ada embel-embel 365. Apa ya bedanya dengan Office yang biasa kita kenal? Kita kan udah terbiasa dengan Word, Excel, PowerPoint itu udah hafal ya, udah biasa ya. Nah, kalau Office 365 ini sebenarnya adalah satu produk dari Microsoft ya untuk ya fungsinya sama dengan Office yang biasa kita kenal, Office 2007 kah, Office 2013, 2019 yang terbaru ya. Cuman ini ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Misalkan dari fitur itu untuk 365 ini lebih update ya. Dia selalu update karena dia beda skema ya. Kalau Office yang kan walaupun kebanyakan kita mungkin pakai yang ilegal. Sebenarnya kalau yang legal kan itu kita bayar di awal ya. Bayar di awal dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, kalau Office 365 ini sifatnya dia kayak sewa gitu. Ya, jadi sewa kita bisa misalnya kita seperti berlangganan gitu. Nah, kalau Office 365 ini bisa kita pakai offline, bisa juga kita pakai online gitu ya. Jadi misalnya kita mau pakai online, berarti kita harus beli dulu Office-nya, lalu kita installkan di kita. Gitu. Terus apa sih manfaatnya? Manfaatnya ini Office 365 ini sangat mendukung dari kolaborasi ya. Jadi kalau kita sebagai guru itu sangat penting ya untuk aplikasi-aplikasi kolaborasi, bisa untuk membuat kelas seperti sekarang yang kita lakukan, meeting dan lain-lain gitu ya. Terus kita lihat di sini apa-apa saja aplikasi yang ada pada Office 365. Ada banyak ya aplikasi. Ya. Sebelum melanjutkan, tolong Bapak Elfiardi, mohon mikrofonnya dinonaktifkan dulu biar suara Bu Resinya terdengar lebih jelas. Mohon Pak, dinonaktifkan dulu Pak Elfiardi. Mikrofonnya dinonaktifkan dulu Pak. Nah, oke, terima kasih Bapak. Silakan dilanjut Bu Resi. Oke, kita mau lihat sekilas ya tentang aplikasi-aplikasi yang ada pada Office 365. Yang pertama ini OneDrive ya. Nah, dengan memiliki akun kemarin yang kita dapatkan, akun Office, itu kita bersyukur sekali ya karena kita memiliki akses ke OneDrive itu dengan kapasitas 5.120 GB kalau tidak salah, itu sekitar 5 tera giga, dan itu sangat besar sekali ya. Jadi di sini kita bisa menyimpan file-file kita ya, apakah file apa saja, file bentuk apa saja kita bisa simpan di sini, lalu bisa kita akses kapan dan di mana saja dengan syarat kita punya device dan punya jaringan internet gitu. Terus kita juga punya di sini ada Outlook ya, ini lambangnya aja amplop ya. Berarti ini berkaitan dengan surat-suratan. Jadi ini semacam email lah ya. Jadi yang akun yang Bapak Ibu terima kemarin itu merupakan email kita di Office gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengirim dan menerima surat elektronik gitu. Dan juga bisa membuat schedule, jadwal di Outlook ini ya, sekilas saja. Nah, ini yang paling familiar sama kita, ada Excel untuk pengolahan angka, ya untuk presentasi bisa kita pakai PowerPoint, terus ada Word. Bedanya apa? Kalau di Office 365 yang kita kerjakan ini, kita bisa langsung share dan kolaborasi ya. Nah, gimana caranya nanti mungkin nanti kita tunjukkan sedikit gitu ya. Gimana kita bisa bekerja berkolaborasi secara online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Lalu lanjut kita ada Microsoft Form. Nah, ini mirip kegunaannya dengan Google Form yang sudah biasa kita gunakan ya.
bisa gunakan untuk survei atau membuat kuis gitu ya, seperti yang biasa kita lakukan untuk misalkan membuat soal ujian online atau apa, dan ini responnya bisa kita kita dapatkan secara real time seperti itu. Lalu ini dia Microsoft Teams. Nah, ini yang akan kita fokuskan pada hari ini ya. Jadi Microsoft Teams ini merupakan suatu aplikasi yang bisa dibilang whole package gitu ya. Kita bisa kayak WA aplikasi percakapan seperti itu seperti di WA, juga bisa kayak seperti di kelas, di Google Classroom, juga bisa seperti sekarang ini yang kita lakukan, yaitu melakukan rapat online atau meeting online seperti ini dengan Microsoft Teams, dan banyak lagi fungsi-fungsi lain. Lalu di sini ada OneNote. OneNote ini seperti catatan kita bisa tulis apa saja, gambar apa saja, mau screenshot, mau tempelkan gambar, mau tempelkan apa saja di sini bisa di OneNote ya. Terus ada lagi Sway. Nah, Sway ini semacam kita seperti yang saya tampilkan hari ini, presentasi saya buat dengan Sway ya. Jadi Sway itu merupakan suatu aplikasi presentasi bisa atau membuat laporan bisa yang interaktif gitu, lebih menarik dan interaktif kalau menurut saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita mau fokus hari ini yaitu kepada aplikasi Microsoft Teams. Gimana buat sebelum masuk ke Teams-nya? Apa diberi kesempatan bertanya dulu? Mungkin kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu ya, Bu Resi, melalui chat saja. Sebelumnya, selamat datang kepada Ibu Elida, pengawas pendidikan dari Kota Bukit Tinggi. Selamat datang, Ibu. Kemudian silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan di chat di kolom komentar saja mengenai fitur-fitur yang ada pada Microsoft Office 365 dan manfaat dari Microsoft Teams dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin tidak ada, Bu Resi. Belum ada yang mencet. Berarti Resi lanjut aja ke Silakan Teams, kita lanjutkan saja Bu Resi ke Microsoft Teams. Kalau menurut saya ini mungkin lebih enaknya kalau kita coba langsung ya. Kita coba langsung buka aplikasinya. Jadi lebih coba saya share-nya, saya tutup dulu. Oke. Ini ya tampilan Microsoft Teams saya ya. Oke, kita lihat. Nah ini jadi Microsoft Teams ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, sebuah aplikasi yang komplit gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengaksesnya melalui 3 cara. Ya, yang pertama bisa kita akses melalui handphone, apakah itu Android atau OS yang lain. Bisa juga kita akses secara online via web browser di laptop atau pakai tablet. Bisa juga kita install aplikasinya di PC. Nah, kalau sekarang ini yang saya pakai itu saya install langsung di PC. Nah, kita lihat ini. Oke, nah ini tampilannya. Di sini ada menu-menu di samping kiri ya. Jadi untuk Microsoft Teams itu menu-menunya terletak di samping kiri di sini. Ada aktivitas, ini bisa kita atur apa yang mau kita munculkan ya. Titik 3 ini aplikasi-aplikasi lain yang ada. Oke, kita lihat dulu sudut kanan atas ini mungkin ini adalah profil saya. Nah, di sini kita bisa mengedit. Nah, ini katanya saya lagi menyajikan ya. Jadi saya lagi presenting
seperti itu. Ini saya set tadi bahasa Indonesia. Jadi lagi menyajikan dan di sini kita bisa mau set online, atau lagi sibuk atau lagi apa. Terus juga bisa kayak status WA-WA gitu ada tulisan-tulisannya. Terus bisa mention orang-orang atau sebutkan nama orang-orang yang ada di tim kita. Oke, terus ada pengaturan di sini. Nah, di pengaturan ini kita bisa set, kita mau tampilannya itu seperti apa gitu ya. Misalkan ini saya pakai tampilan default. Boleh juga pakai yang gelap, mungkin kalau matanya agak silau-silau gitu ya, pakai yang gelap, yang kontras tinggi, terserah. Lalu letaknya boleh yang pakai kayak kisi-kisi, boleh pakai kayak daftar seperti ini ya. Lalu banyak lagi settingan lainnya. Gimana di sini kita mau bisa pilih ya. Terus bahasa kita bisa pilih di sini ada banyak bahasa ya. Bahasa bahkan saya nggak kenal nih bahasa Catala, bahasa apa coba. Saya pakai bahasa Indonesia tadi ya. Terus di sini juga ada privacy. Nah, di sini kita maunya seperti apa? Kadang memakai bahasa Indonesia justru agak membingungkan kita ya, kayak tanda terima baca. Mungkin kayak unread seperti itu ya, kalau apakah sudah terbaca atau belum gitu ya. Terus ada pemberitahuan ini bisa notifikasi ya. Ini bisa kita set. Kita mau kalau ada yang mention kita tersebut, kita maunya gimana? Apakah tampilkan banner dan email atau maunya di banner aja atau tampilkan di feed aja atau di umpan saja gitu ya. Terus ya yang lain-lain seperti ini pesan rapat segala macam ini ada di sini semua ya, kita set apanya yang kita inginkan. Lalu di sini perangkat ada audio, kamera, izin juga apakah kita mengizinkan kamera mengakses atau lokasi atau apa, ini bisa di set sini. Jalan juga seperti itu. Kalau kita mau, kalau tidak dijawab pesan suara, nada deringnya gimana, so ya. Oke, ini pengaturan. Terus tadi kita lihat lagi fiturnya, ada pintasan keyboard, ini shortcut gitu ya. Perbesar kecil. Terus kalau keluar ini berarti kita sign out ya. Sebentar Bu Resi, sebentar Bu Resi. Bapak Henry Suryadi, minta mohon Bapak dinonaktifkan mikrofonnya. Bapak Henry, minta tolong mikrofonnya dinonaktifkan Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Silakan lanjut Bu Resi. Oke, nah sekarang kita geser. Kita lihat tampilannya di sini. Di tengah nih ada kotak, ini apa gunanya? Ini kita bisa untuk search ya. Misalkan kita mau cari apa, misalnya Bapak Henry Suryadi tadi ya. Nah, dia cari di sini. Misalnya saya mau telepon dia atau mau kirim pesan atau kirim file. Nah, saya bisa ketik di sini di kolom ini lalu langsung ya. Terus apa lagi ya? Nah, ini dia tadi aktif. Sih kelihatan ini apa saja. Misalkan di kelas yang saya apakan itu ada lanjut Bu. Misalnya ini ada balasan komen seperti ini. Terus ada misalnya panggilan tidak terjawab segala macam ya. Di sini di aktivitas. Jadi semua notifikasi kayaknya ngumpul di sini. Terus ada obrolan ini chat ya. Nah, chat ini seru ya. Karena di sini mana ya? Kita lihat yang lain. Kita lihat misalnya di sini. Saya di chat ini ya. Saya mau kirim pesan misalnya. Itu kita bisa ketik dengan fasilitas ini kayak ngetik di komputer, mau di bold, mau dimiringkan, di garis bawah, dicoret, mau di stabilo gitu ya, mau ini warna fontnya mau diganti-ganti biar cantik gitu kan. Terus ini mau ukuran fontnya besar, sedang atau kecil, terus paragrafnya, terus ini ya semua bisa di
setting di sini, kita ketik di sini. Terus juga ada ini, kita mau kirim pesan itu pesannya gimana? Standar, penting, atau mendesak gitu ya. Jadi bisa dikasih teks seperti ini. Nah ini kalau tanda paperclip, ini biasa untuk menyematkan atau mengattach gitu ya, mengattach file atau apa saja, apakah dari OneDrive atau dari komputer. Ya, jadi kita misalnya punya file dari simpan di OneDrive, bisa kita attach langsung di sini. Bisa juga kita dari komputer langsung bisa di-attach di sini. Terus ada emoji, biasa ya. Emojinya juga menarik ya, bergerak-gerak. Ini, saya paling suka yang ini nih, ada ninja. Terus ada GIF. GIF ya, bisa kita search apalah maunya tentang apa, atau misalnya amazing atau apa gitu ya. Terus Ini ada seperti kita chat di WA saja ya, Bu Resi? iya. Mirip tampilan dengan tampilan WA. Ada stiker. Nah, ini stiker nih juga menarik ya. Ada yang saya tadi juga baru tahu gitu ya. Ternyata ada meme meme. Ini bisa kita bikin sendiri meme ini. Jadi misalkan kita pilih dulu gambarnya, misalnya saya pilih nih si anak bayi misalnya gitu ya. Saya bisa kasih peserta di sini fighting. Nah, selesai. Nah, ini bisa dikirim gitu ya. Kan lucu ya. Ya, ini suatu hal yang menarik yang saya temukan tadi. Terus apa lagi ya? Praise ini kita coba saja. Oh, ini kita bisa apa? Memuji seorang, nah bisa kasih praise gitu, atau bisa sematkan YouTube juga dan lain-lain sebagainya, banyak di situ ya, bisa sematkan aplikasi lain, Wikipedia atau segala macam. Itu untuk di bagian mana tadi, di obrolan conversation yang di bawah ini ya. Nah itu tadi di obrolan, lalu kita masuk tim. Nah ini tim. Nah, ini akan muncul semua tim atau kelas yang saya ikuti, gitu ya. Nah, di sini yang penting kita garis bawahi, untuk bergabung atau membuat tim. Nah, di sini kita tinggal klik ini saja, nih di bagian kanan atas, ya. Klik di sini. Nah, untuk membuat tim, kalau bergabung dengan tim seperti yang Bapak Ibu kan kemarin saya kasih kode. Itu bisa langsung masukkan kodenya di sini, masukkan apa, ketikkan, terus gabung, maka akan masuk langsung. Atau bisa juga kita membuat, kalau masuk ke tim bisa juga dengan link, nanti kita lihat bagaimana caranya dengan link ya. Kita lihat di sini untuk membuat tim, kita buat atau kita cobakan membuat tim. Kita buat di sini ada 4 macam ya. Untuk sebagai guru mungkin saya rasa kita membuat kelas seperti ini. Kita pilih kelas, kita kasih nama kelas berlatih. Ini kita kasih deskripsinya. Nah, di sini kita bisa add-kan langsung siswa-siswanya ya. Jadi kalau yang sudah punya akun Office itu bisa kita add. Misalkan saya mau tambahkan Univera, buat Verawa saja udah keluar langsung. Ya, tinggal klik ini, lalu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan banyak-banyak yang lain. Sebagai misalnya kalau kita tim teaching, bisa juga kita tambahkan guru ya. Syaratnya ya jadi ada akunnya di sini ya. Itu cara membuat kelas. Nah, ini dia kelas kita sudah jadi ya. Kelas kita sudah jadi. Jadi kelas ini ada 2 lajur seperti ini. Ini ada umumnya gitu ya, dan ini yang tampilan yang kita lihat ini yang semua orang di kelas lihat. Ini yang kita lihat ya. Nah, di sini
untuk pengaturan, ini ada satu channel umum. Kalau bahasa Inggris settingan laptopnya mungkin akan muncul general gitu ya. General. Di sini ini otomatis ya, atau defaultnya muncul umum ini ya. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu kita yang buat gitu ya. Nah, misalkan kita mau mengundang teman lagi tadi dengan kode tim gitu ya. Kode tim. Kode itu bisa kita ambil di sini titik 3. Lalu kelola tim. Ini. Ya, lalu kita pilih pengaturan. Setting. Nah, di sini ada macam-macam. Ada kode tim. Kode tim. Nah, kita buat. Oke, nah ini dia. Muncul dia kode tim. Kita lihat layar penuh seperti ini. Nah, bisa kita lihatkan ke siswa ya. Ini silakan bergabung di kode ini. Seperti itu ya. Ini bisa juga kita copy, kita salin, lalu kita share di media yang lain. Kita juga menambahkan email orang tua. Oke, terus, nah ini saluran. Saluran kalau kita settingnya bahasa Inggris ini channel ya. Channel. Di channel ini bisa kita tambahkan. Kalau umum kan ini tadi defaultnya ya. Jadi apa-apa yang kita muncul di umum ini di general. Jadi kita bisa tambahkan caranya kita titik 3 di sini. Lalu kita tambahkan saluran. Misalkan nama salurannya membuat tim. Terus bisa kita atur privasinya. Apakah dapat semua orang mengakses kelas ini atau hanya orang tertentu dalam tim. Nah, ya. Oke. Terus kalau ini kita klik dia akan muncul di samping kiri tadi. Tambahkan. Nah, ini membuat tim ini channel cara membuat tim seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa posting. Kita bisa posting misalkan saya mau posting modul. Modulnya apa gitu ya. Saya ambil file. Lalu saya unggah. Ya, saya unggah. Atau saya mau bikin folder biar nggak berserakan seperti itu, bisa bikin folder. Atau mau langsung ketik di sini misalnya ya, mau berupa dokumen Word atau Excel atau presentasi PowerPoint atau form untuk Excel, bisa segala macam bisa pilih di sini ya. Terus, nah ini saya contohkan salin tautan ini maksudnya. Nah, kalau kita mau share sesuatu yang di sini, kita mau share ke orang lain, kita salin tautan di sini kita kasih linknya ke orang bisa ngakses itu. Terus unduh. Nah, unduh kalau misalkan di sini udah banyak materi ya. Misalkan ya udah penuh. Terus kita sebagai siswa misalnya kita mau mengambil materinya ya berarti kita unduh atau kita download. Ini nanti akan berupa zip kalau nggak salah ya. Jadi dikompres seperti itu file-filenya. Terus bisa juga kita tambahkan ke cloud ya atau awan. Nah, itu ini untuk channel ya. Terus nah di atas ini itu ada tab-tab ya. Tab-tab ini bisa kita atur sesuka kita ya. Misalkan kita di sini ada catatan, kita mau tambahkan misalnya saya mau di sini ada link YouTube saya misalkan ya. Atau YouTube. Misalnya saya mau ada YouTube di sini, saya tambahkan. Oke, tambahkan. Nah, enaknya di sini agak lama. Kita bisa search langsung apa yang ada di YouTube ya. Yang di YouTube kita bisa pastikan linknya ke sini atau saya misalkan materi saya tentang eksponen. Nah, ini akan keluar video-video YouTube yang berkaitan dengan eksponen. Misalnya saya mau tampilkan yang ini, lalu saya simpan.
dia akan tersemat di atas itu. Oke, nah ini dia udah tersemat di sini ya. Terus apa lagi ya? Nah ini dia. Jadi nanti siswa yang udah bergabung dia bisa lihat di sini video YouTube-nya langsung untuk materi itu ya. Terus ada kalender, menu kalender. Mungkin sampai di cara membuat kelas dulu Bu Resi sebelum kita kalender. Tentang kelas saja dulu Bu Resi ya. Kalau kalender mungkin nanti dulu. Iya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu tentang Microsoft Teams, bagaimana cara membuat Teams, bagaimana cara membuat kelas, menambahkan channel, menambahkan saluran baru pada tab-tabnya itu, kemudian simbol-simbol pada Teams. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mikrofonnya, Bapak dan Ibu. Boleh tanya Ci? Ya, silakan Bapak. Ya Ci, seperti itu Ci ya, misalnya kita kan ada mengajar di kelas 10 misalnya. Nanti kita buat kelas 10 yang besarnya. Kemudian di bawah kelas 10 itu ada kelas 10 TKR 1, 10 TKR 2 dan seterusnya. Itu bagaimana cara menambahkannya gitu. Jadi kita punya satu folder satu aja, ruang besar satu, misalnya kelas 10. Kemudian di kelas 10 itu ada kelas 10 TKR 1, TKR 2, TKR 3 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tugas. Sudah sampai kita ke tugas? Belum. Pakai kelas. Ayo kelas aja dulu. Kita pecah kelasnya, gimana cara membuat kelasnya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Hendri. Silakan Bu Resi langsung dijawab saja, mengajar membuat kelas folder-folder di kelasnya itu kalau bertingkat-tingkat. Silakan Bu Resi. Jadi tadi kita kan udah bikin kelas ya. Jadi kita bisa bikinkan seperti Pak Hendri tadi, daripada banyak kelas gitu ya. Kita bikin satu kelas saja untuk kelas tingkat yang sama. Misalkan ini kelas 10 tadi ya. Lalu kita buatkan salurannya berbeda-beda di sini. Nah, jadi kita tambahkan saluran. Jadi channel ya, atau channel. Jadi sini tadi bisa kita tambahkan salurannya, misalnya ini kelas 10 DPIB ya. Bahkan nah nanti masing-masing channel ini bisa kita setting siapa saja yang bisa melihatnya, seperti itu kalau nggak salah ya. Jadi di sini nah ini ada beritahuan, ada kelola saluran. Masing-masing saluran ini bisa kita kelola, misalnya kita masukkan izin siapa-siapa saja yang bisa buat postingan di sini, seperti itu. Jadi bisa kita buat salurannya nih banyak-banyak. Misalnya ada 10 kelas, BPIB, TKR, TITL, seperti itu. Bisa penuh sampai di sini. Kita buatkan semua di sini. Nah, cuman tetap kalau misalnya materi umum, itu untuk semua, bisa kita postingnya cukup satu di umum ini saja nanti. Di sini kan ada file, ya, ada tugas. Di sini misalnya tugasnya sama kan. Nah, umum. Jadi ada yang umum satu, ada yang saluran-saluran satu, seperti itu. Oke, Pak Hendri? Oke, Pak Hendri. Masih ada yang mau ditanyakan, Bapak? Apakah bisa masuk ke tugas? Pemberian tugas? Oh ya, kita lanjut ke kalau yang mengenai ini udah nggak ada lagi ya, memasukkan materi sama apa enggak ya. Kita lanjut untuk mengenai tugas ya. Nah, kalau settingan laptopnya bahasa Inggris ini assignment ya, assignment. Jadi kita lihat di sini tugas. Itu kita bisa memberikan tugas di sini. Kita bisa pilih. Saya kan punya banyak kelas nih. Saya mau bikin tugas untuk kelas coba-coba tadi, misalnya kan. Next. Nah, di sini kita mulai. Nah, dia muncul masih blank kan. Jadi sini bisa kita create ada 3 macam ya. Bisa assignment, bisa quiz, bisa from existing. Jadi kalau assignment ini lebih seperti kita memberikan instruksi langsung gitu. Nah, ini.
sama ya. Oke, lihat saja dulu sama lagi. Oke, kita create, tekan assignment. Ini tergantung jaringan internet kayaknya ya. Kalau Dia internet agak lama. jaringan internetnya cepat, dia akan cepat ya. Jadi kalau di sini nanti itu tampilannya kita mau instruksikan seperti apa, mau deadline-nya seperti apa, itu bisa kita masukkan di sini. Jadi langsung saja, mungkin kalau misalnya ini lama, mungkin kalau siang ini agak IndiHome dia agak itu lama. Kita coba misal kalau quiz, ini bisa kita konekkan langsung ke Microsoft Form yang telah kita buat, atau kita mau bikin new form ya. Jadi Microsoft Form ini kan tadi seperti Google Classroom, Google Form ya, sama fungsinya dengan Google Form. Nah, saya bikin soal pilihan ganda atau uraian singkat seperti itu, atau yang lain-lainnya, memasukkan file juga bisa ya. Jadi bisa kita pilih new form, bisa kita pilih form-form yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Saya kan Resi kasih tugas barisan dan deret vertikal misalnya ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kita kasih instruksi di sini. Tekan dengan teliti. Terus uniknya di sini, ini karena form ya, kita nggak bisa bikin rubrik ya. Kalau kita pakai assignment tadi, kita bisa bikin rubrik langsung. Misalkan nilai segini sampai segini good seperti itu, atau segini sampai segini cukup. Nanti kita coba lagi kalau udah bisa. Nah, ini kalau udah selesai, ini ada kita mau masukkan ke kelas mana saja, pilih di sini ya. Pas coba-coba tadi bisa ke siapa saja, mau dipilihkan orangnya siapa-siapa saja, apakah semua atau ke yang belum tuntas saja mungkin, seperti itu ya. Bisa kita apakan di sini. Anggota-anggota kelasnya bisa kita pilih di sini. Terus di sini due date ya, ini deadline-nya, kita mau terimanya sampai paling lambat tanggal berapa gitu ya, jamnya jam berapa. Terus nah, ini kita mau posting ini ke mana? Posting assignment-nya jatuhnya nanti ke general atau ke saluran mana? Bisa kita edit. Ini. Nah, ini dia. Dia kan tadi udah punya tiga channel, 3 saluran. Kita misalnya mau ke 10 DPIB saja, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini maka jangan lupa di assign ya. Artinya kita serahkan tugasnya. Atau kalau enggak jadi, ya udah discard ya. Atau nantilah gitu ya, diserahkan, di save dulu. Gitu. Nah, assign, coba kita lihat kalau kita assign seperti apa. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti di kelas itu, nah ini dia akan muncul kan, di kelas DPIB, kelas 10 DPIB ini muncul. Kita buka, ada assignment, seperti itu. Oke. Nanti bisa di komen-komen sama siswa, sama kita, gitu ya. Oke, saya rasa itu saja untuk tugas. Lanjut ke kalender saja, Bu Vera. Ya, enggak apa-apa, Bu Resi. Silakan kita lanjut ke kalender.
Bapak Henry, begitu Bapak cara memasukkan tugas ke dalam Microsoft Teams. Tadi Bapak sempat bertanya yang itu ya. Oke, Bu. Boleh tanya lagi, Bu? Ya, silakan Bapak Henry. Oke, gimana sih kalau misalnya kita 10 kelas, kemudian tugasnya sama, berarti kita bisa buat satu kan? Ya. Kita post di general saja, di umum. Ya, Berarti kita postingnya. membuat tugasnya di umum ya, bukan di kelas itu ya? Bisa? Bukan. Nah, di umum saja. Tadi kan masing-masing Ya. saluran kan bisa kita edit ya. Jadi ini siswanya siapa-siapa saja yang bisa mengakses saluran atau channel. Ah, Nah, jadi kita kan kalau masuk kelas, semua siswa kelas 10 kita masukkan ke kelas siswa kelas 10 kan. Nah, nanti yang Ya. DPIB kita pilih siswanya siapa-siapa yang DPIB itu yang bisa mengakses channel ini. Terus misalnya kelas TKR, siapa yang bisa mengakses Ya. TKR. Tapi kalau soalnya Oh. sama untuk semua kelas, nanti kita Ya, post soalnya aja sama. di umum. Nah, di umum nanti kita post kan, nanti semua bisa lihat. Oke. Kalau berbeda tugas, berarti kita masuk ke kelasnya buat tugasnya ya? Ya, bisa, bahkan bisa ke masing-masing siswanya dipilih. Jadi assignment ini bisa kita yang atur mau diserahkan ke siapa, ke satu kelas atau ke orang-orang tertentu saja. Gitu. Oke. Berarti membuat tugas di kelas masing-masing ya? Apa? Membuat Kan apa? ada tugas. Ya, tugas. Tadi Desi membuat ini. Tadi saya buatkan tugas untuk kelas Tugas DPIB. untuk 10 DPIB, berarti kita buat di 10 DPIB. Kalau tugasnya berbeda. Tapi kita setting dulu ya di ini. Kan ada Iya. kelas saluran. Ya. Ini. Ya. Jadi ini siapa-siapa saja orang yang bisa di sini. Setiap orang kecuali tamu atau pasti. Aktifkan moderasi saluran itu. Nah, ini dia izinkan ini apa kita bisa setting di sini. Seperti itu. Oke, Pak Hendri, masih ada yang mau ditanyakan, Bapak? Masih belum apa sih? Misalnya tugas kelas 10 semuanya sama, berarti kita buat tugasnya di umum. Iya. Iya kan? Iya, postingnya di umum. Kemudian baru kita konekkan ke masing-masing kelasnya. Kita klik di sini umum. Ya, oke. Nah, kita posting di sini nih. Nah, nih yang di atas ini file. Ya. Ini berupa apa? Materi misalnya, materi kan sama tuh semua. Berarti di umum aja kita. Atau di sini juga bisa kita assignment. Nah, kita pilih di sini tambah. Tugas itu kan assignment ya. Ini udah ada. Nih, tugas. Pilih di sini di umum. Itu kalau untuk di umum. Nah, nanti kalau di DPIB di atas ini beda lagi. Nah, ini cuma ada 3 kan, dari sini belum nambahkan apa tadi kan, YouTube nggak nampak sini. Karena YouTube tadi ditambahkan di umum tadi kan. Nah, ini beda lagi atasnya ini. Tuh. Oh gitu. Oke, berarti bagusnya di umum buatnya. Ya, kalau sama saja di umum. Ya. Kalau enggak itu berulang-ulang. Kalau di kelas nggak ada, kalau mau kita masuk di kelasnya nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa sama sekali ya? Bisa, kita klik tambah. Kita mau nambahkan apa? Nah. Oh gitu, oke. Ya, ini aplikasinya. Ya. Ini setting suka-suka. Oke, Pak Hendri, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Intinya jangan takut mencoba. Kalau kita coba-coba saja. Kalau misalnya salah, ya dihapus lagi begitu saja. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Silakan aktifkan Microsoft-nya. Microsoft. Bu Vera. Iya, silakan. Bu Sri Novita. Bu Sri Novita. Terima kasih. Ya, silakan Bu Sri Novita. Terima kasih Bu Vera. Bu Resi, tadi kan
ditanya sama Bang Hen gimana cara masukkan tugas per kelas atau secara umum gitu yang sama gitu ya. Ada nggak Resi punya contoh di mana siswanya udah ngasih feedback dari tugas yang dikasihnya gitu. Jadi pengen lihat apa yang tadi ada ibu dimasukkan ke kelas berapa tadi Ci? Yang di umum ya? Ya. Nama ya tolong gimana tampilan setelah peserta Atau memasukkan mungkin tugasnya ada nggak, Ci? coba. Jadi gini nih, Kita pengen karena oke, paham. nanti Jadi kalau karena apa namanya, kita pelatihan ini pas pandemi kan, jadi nggak bisa menteskan langsung ke siswa. Jadi kita tesnya kita saja. Kita gitu aja. Ya. Kita tambahkan. Ya, misalkan Uni sih tambahkan ya. Bunda aja coba. Tambahkan anggota. Tapi kalau misalnya Uni masuk kelasnya, sebelum Uni bikin assignment, berarti Uni nggak kelihatan assignment-nya. Nah, tapi berarti kalau misalnya Uni tambahkan, maka nanti pas Uni udah masuk, baru Uni bikin assignment, baru kelihatan. Oke. Bisa tambah sekali lagi misalnya. Oke, misalkan saya bikin kelasnya di umum saja lah ya. Biar tugas. Kita coba, semoga yang tadi udah bisa ya. Bisa ya. Oke, saya kasih soal, misalkan ini soal misalkan remedialnya apa ya? Atau tugas tambah remedial. Saya kerjakan lengkapi semua ujian, misalnya itu ya. Nah, ini yang Resi bilang tadi, kita bisa add rubrik ya. Bisa, tadi yang enggak bisa kita buka ini. Nah, ini dia. Sebelumnya Resi udah pernah bikin rubrik penilaian latihan 1. Jadi bisa ambil ini, bisa bikin baru. Nah, misalnya ambil ini aja lah, biar cepat ya. Nah, ini dia. Page. Nah, ini saya assign. Oke, bisa dibuka mungkin di ini seperti apa tampilannya. Kan ini saya sebagai guru ya. Putri? Iya, tunggu Ci. Yang di kelas coba-coba apa yang di umum tadi Ci? Yang dicoba-coba di umum bentar. Di assignment tadi ya? Ya. Masuk Ci. Belum ada. Jaringan alotnya. Coba masuk ke umum. Betul. Buffering, tunggu dulu Ci. Oke. Belum ada. Nah, tunggu lah, ini nih. Ada. Udah Ci. Nah, terus seperti itu tekan view kira-kira assignment. tampilan view assignment. Coba Bunda kerjakan ya. Panjang ya assignment-nya. Ketik-ketik aja. Ketik-ketik aja. Bunda bikin. Tekan yang view assignment Ci. Jaringan error lagi. Nanti ada turn in seperti itu. Jadi nanti kalau tugasnya udah Bunda kirim, berarti nanti
Nih, rubrik Kan penilaian. udah nih kerjakan di situ kan. Terus nanti ada banyak optionnya untuk diserahkan turn in assignment. Atau kerjakan saja dulu, di save dulu bisa. Misalnya belum mau dikumpulkan, belum selesai, dikerjakan saja dulu. Tapi kalau udah selesai kan diserahkan. Nah, klik turn in. Kalau tidak diklik turn in, itu yang punya kelas itu nggak akan tahu kalau udah diselesaikan. Gitu. Oh, jadi. Oke, Bu Jaringannya Sari Novita. Ya, saya udah paham. Oke, Makasih tentang pembagian tugas. banyak. Iya, sama-sama Ibu. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ya, Pak. Pak Gus Rinaldi, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Iya, sama-sama Pak. Kepada Bu Desi, yang mau saya tanyakan, Halo. saya Kota Solo, jurusan PHP. Yang mau saya tanyakan, untuk Microsoft Office 365 ini, saya di jurusan itu kan ada mata pelajarannya berupa teori dan praktek. Apakah di dalam ketika kita mengadakan daring dengan siswa ini kita bisa mengcombine materi tersebut? Itu aja. Terima kasih. Silakan Bu Resi langsung dijawab. Jelas ya. Gimana? Mungkin hanya mau bikin kelas di sini. Terus mungkin bisa dibikinkan salurannya di sini untuk Pak. untuk teori. Nah, itu satu lagi untuk praktek misalnya ya. Terus misalnya untuk materi praktek ada video conference seperti itu. Iya Pak, iya Pak. Halo. Waduh aja lah yang alun kok Pak perbaikannya. Belum mati. Yo, kayak lampirannya nak aduh dibuatnya gitu Pak. Assalamualaikum. Silakan Resi. Halo. Hilang Bu Resinya. Halo Resi. Oke, Resi silakan dilanjut. Gimana Pak Gus Rinaldi? Saya kurang paham maksud pertanyaannya. Bisa dikombinkan dengan praktek? Maksudnya apakah kita praktek sambil video call gitu atau gimana? Saya kurang paham. Bisa dijelaskan? Ya, seperti ini. Ketika Pak jam saya itu misalnya saya mengajar itu jamnya 7 jam. Jadi kalau kita mau ngasih materi itu ada 2 gitu, berupa teori dan praktek gitu. Nah, nanti ketika ke siswanya kan apakah mereka nanti bisa melihat teori dan praktek yang kita lakukan. Oh, berarti mungkin Bapak praktek yang kita lakukan maksudnya video mungkin gitu Pak? Bagaimana? Ya, mungkin seperti itu. Kan video bisa Pak. Kan tadi ada file tuh bisa kita tambahkan berupa video, bisa audio, itu bisa file saja, file apa, Word kah, bisa. Itu mungkin. Materinya atau bisa berupa tutorial dari YouTube misalnya, bisa juga kan kita attach tadi. Itu. Atau bisa contohnya Pak, teorinya misalnya teori materinya apa, praktek tugasnya apa? Mungkin lebih lengkap seperti ini. Ya. Misalnya kita kan ada teori dan praktek gitu kan. Ya. Kemudian bisa juga dikondisikan misalnya siswa juga mempraktekkan di rumahnya yang kita kasih teori, kemudian kita mempraktekkan, kemudian
ada feedback dari siswa berupa video juga dia mempraktekkan gitu. Oh, Jadi kelihatan sama-sama antara guru dan guru setelah mempraktekkan dia melihat siswa mengerjakan gitu. Jadi mungkin lebih jelasnya pada saat kita mengasih praktek, kemudian siswa melakukan dan tugasnya itu kan bisa berupa teori dan praktek juga. Apakah untuk yang praktek ini siswa langsung bisa online-kan juga gitu pada saat yang bersamaan, bukan kita menunggu feedback setelah beberapa saat gitu. Mengumpulkan tugasnya lewat video gitu maksudnya, Pak? Bukan online-nya gitu, kita langsung melihat gitu. Oh, prakteknya langsung. Lihat. Oh, bisa. Jadi bisa Kayak gini, streaming, streaming. Oke. Saya tadi mikirnya Pak Gus Rinaldi kan bekerja di bengkel seperti itu. Jadi saya agak susah mikirkan. Baru ingat Bapak ini jurusannya agak komputer-komputer seperti itu kan. Jadi kan bisa kita share screen saja gitu Pak. Misalnya kita berbagi di sini kan. Misalnya Bapak mau share videonya di sini, berarti kita share screen. Berarti kita meeting gitu Pak. Meeting langsung gitu. Jadi misalnya si A dulu kasih kesempatan, lihat kan? Ya, mungkin seperti itu. Apa bisa di sini bisa kita lakukan seperti itu? Bisa saja, tergantung kameranya. Berarti misalnya kalau di HP kan lebih fleksibel tuh kameranya. Berarti bisa dilihatkan langsung. Berarti share screen aja. Semua peserta yang hadir kan bisa diberi kesempatan untuk share screen. Nah, jadi misalnya kita beri kesempatan dulu untuk si A, misalnya tuh si A share screen, lihatkan seperti itu gitu Pak. Bisa nggak Pak? Itu yang saya tangkap gitu. Masih kurang. Secara live maksudnya mungkin ya Pak ya? Di menunya ada di sini Bu. Menu apa? Menu streaming untuk ada. Bisa ada. Di sini kan Live ada streaming. ada stream ini kan kayak YouTube-nya Microsoft gitu ya Pak. Bisa langsung di sini video bisa gitu. Oke. Dari stream itu Pak Gus Rinaldi. Tapi mungkin nanti Bapak bisa coba-coba saja. Ya, karena saya juga belum pernah coba. Ya. Tidak tahu jawaban pastinya dan maksud yang apakah sama dengan yang saya pikirkan dengan yang Bapak pikirkan itu. Jadi kalau saya mikirnya kalau mau memperlihatkan secara langsung apa yang sedang dilakukan siswa bisa memperlihatkan ke kelas seperti itu. Saya pikirnya seperti itu. Mungkin bisa dengan meeting seperti ini atau dengan streaming seperti itu tadi. Cuma saya belum pernah coba yang streaming terus terang. Mungkin kita bisa coba. Oh iya. Ya kalau memang dilihat dari menu yang ada mungkin di stream tuh yang kayaknya memang bisa gitu. Nah, Pak ya. Boleh Bisa, nanti dicoba dan dibagi ilmunya di sini. Ya, dibagi dengan kita ya Bu Resi. Ya. Ada lagi Bapak Gus Rinaldi yang mau ditanyakan Bapak? Ya, mungkin terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Mungkin tidak ada Bu Resi. Bagaimana kita lanjut ke atau bagaimana Bu Resi? Oke, boleh lanjut saja mungkin mengenai cara membuat meeting online mungkin. Oke, silakan Bu Resi, kita bahas tentang meeting online. Oke, kita lihat lagi tadi kita masuk ke Teams. Oke. Jadi misalkan tadi kita misalkan di kelas coba-coba tadi ya. Oke. Nah, di sini kita misalkan ingin mengadakan rapat online, itu bisa langsung kita tambahkan di sini nih. Rapat sekarang. Di bagian bawah ada rapat sekarang.
klik seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung tambahkan subjek, langsung klik rapat sekarang. Berarti semua yang ada di kelas ini nanti langsung terinvite gitu, menunggu masuk ke ruang meeting. Atau misalnya kita mau melaksanakan meeting terjadwal, berarti kita harus masuk dulu ke kalender ya, kalender. Nah ini ya, misalkan seperti ini. Ini tadi saya membuat kita mengadakan rapat di sini tadi kan, mulainya jam 1, selesainya jam 15. Nah ini garis merah, ini kondisi sekarang ya. Sekarang udah 3/4-nya, seperti itulah kira-kira ya. Nah kalau kita mau membuat meeting baru, berarti kita bikin rapat baru atau new meet seperti ini ya. New meet, rapat baru. Nah di sini kita kasih judul, mau kasih apa judul? Misalnya rapatnya akan materi rapat pembukaan, misalnya pembukaan kelas aja lah. Nah di sini kita bisa tambahkan siapa-siapa yang wajib untuk masuk ke rapat ini. Ya. Kita ketikkan kan tadi, oh boleh. Nah atau kalau kelas bisa enggak ya Bu Vera, kelas yang kita tambahkan? Oh iya bisa. Jadi Bisa, ini bisa. ya. Ini boleh kita tambahkan namanya satu persatu ya. Tambahkan saluran. Boleh juga opsional, tamu atau yang lain. Nanti bisa Saluran. juga kita tambahkan saluran di sini ya. Iya, di saluran Jadi itu. di sini boleh kita masukkan siapa-siapa yang kita masuk, ketikkan nama juga boleh seperti itu ya. Nah sekarang kalau enggak kita ketikkan di sini juga enggak apa-apa. Cuman kalau enggak kita ketikkan di sini, mungkin di kalender pesertanya muncul enggak ya? Oh bisa, kalau dia diapakan di kelas, dia akan muncul gitu ya. Jadi di sini boleh ditambahkan peserta wajib, boleh ditambahkan peserta opsional. Pesertanya juga bisa dari yang tidak memiliki akun 365. Office 365 dari merek lain gitu ya. Nah, di sini kita atur jadwal meetingnya. Misalnya tanggalnya tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu ya. Nah, sepanjang hari ini kalau saya lihat, ini berarti sepanjang hari dia meeting terus gitu ya. Nah, kalau ini kita atur waktu gitu. Terus di sini ada apakah ini rapatnya terjadwal, misalnya setiap minggu, misalnya kayak briefing pagi di Senin pagi misalnya kan setiap minggu ya, berarti kita buat di sini mingguan gitu, atau bulanan atau tahunan gitu, jadi otomatis dia nanti gitu. Nah di sini barulah kita mau ngundang rapat tuh kelas yang mana tadi gitu ya, kan saya kelas coba-coba misalnya ya, saya mau undang rapat kelas coba-coba, terus kita juga bisa pilih channelnya. Apakah semua kelas coba-coba atau kelas 10 DPIB saja atau kelas yang lain. Nah, di sini kita pilih ya. Hanya kelasnya semua, nanti kita pilih umum atau general. Lalu kita tambahkan lokasi. Ini opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Karena kita toh online gitu ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan detail rapat. Ya, misalkan rapat akan dihadiri oleh siapa saja misalnya gitu ya. Dihadiri oleh dan lain-lain seperti itu ya. Saya rasa ini udah semua settingannya. Ya, terus ini tadi judulnya sudah, pesertanya siapa, lalu kita masukkan tanggal, settingannya apakah tidak berulang, sekali saja meetingnya atau mingguan atau harian, bulanan seperti itu, lalu dimasukkan ke siapa, lalu kita kirim.
Ini dia. Ini dia. Jadi nanti tadi saya nggak atur jadwalnya ya. Coba, misalnya tadi saya mau edit rapatnya tadi. Misalnya tadi jamnya salah misalnya ya. Ambil lagi kalender. Ini rapat pembukaan kelas tadi yang mau saya bikin. Nah ini tadi kan rapat ini saya salah, saya nggak mau jamnya bukan yang ini, saya bisa ganti. Jadi bisa kita ambil di kalender, rapat tadi kan muncul, kita buka, kita tinggal ubah di sini. Misalnya nanti lah rapatnya jam 8, misalnya jam 8 malam. Oke, jam 21. Kita edit di sini. Jadi kalau mau diedit lagi, rapatnya dibuat, kita ambil di kalender. Terus untuk rapat ini juga kita bisa bagikan via link ya. Jadi nggak harus kita invite atau di kelas, berada di kelas. Seperti tadi Pak Gus Rinaldi itu tidak ada di kelas ya. Kelas itu bisa kita set untuk masuk ke kelas ini dengan link. Jadi caranya kita lihat di sini di bagian deskripsi ada tulisan bergabung dengan rapat Microsoft Teams ya, atau join tuh kalau bahasa Inggrisnya ya. Kita blok ini tulisan. Ya, lalu kita klik kanan, kita salin tautan. Nah, nanti tautan ini bisa kita share ke kawan-kawan, apakah melalui WA atau melalui Teams ini juga, atau kita pendekkan terlebih dahulu biar tampilannya tidak pusing gitu ya. Kita pendekkan di bit.ly atau di GG atau di SID, terserah. Kita pendekkan dan kita kasih nama sesuai yang kita inginkan. Ini tadi udah copy link, tinggal kita paste. Kita paste. Lalu kita kirim pembaharuan itu karena tadi ada perubahan ya. Ada perubahan, kita kirim pembaharuan. Oke, seperti itu. Itu rapat. Nah, nanti ini kalender saya tadi kan ini jam sekarang ya, yang garis merah ini jam sekarang. Jadi nanti ada rapat jam 8. Nih. Oke. Udah, Bu Resi? Ya, mengenai meeting udah. Berarti kita buka sesi pertanyaan dulu. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin meeting ini merupakan salah satu kelebihan dari Microsoft Office 365 dibandingkan dengan Google Classroom. Dia tidak mempunyai meeting seperti ini. Kita harus keluar lewat Zoom dulu. Tapi kalau pada Office 365 kita bisa langsung mengadakan meeting seharian tanpa terputus. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan aktifkan mikrofonnya tentang meeting ini. Bu Vera. Ya, silakan Ibu. Sekali lagi. Ya, Ibu Sri Novita ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Ci, bisa nggak semua peserta membuat schedule? Atau cuman misalnya yang bikin kelas misalnya yang bisa bikin schedule? Apakah yang lain misalnya peserta-peserta yang lain boleh bikin schedule gitu? Makasih Ci. Mungkin di sini ya, nih dikelola tim. Karena kita sama-sama baru, jadi kita coba-coba saja. Saya rasa ini mungkin di pengaturan. Ini kan ada kode tim, izin anggota, tematik. Kode kan ya, gimana ya? Mati lampu ya. Sebentar. Oke, mana ya? Kalau di kelas yang sudah saya ikuti ya, itu semua peserta bisa bikin meeting. Bisa membuat meeting. Nah, jadi
kalender kita agak crowded. Cuma saya belum menemukan cara apakah kita bisa set itu nanti yang meeting cuma guru aja yang bisa bikin seperti itu ya. Nah ini kan untungannya kita berbagi di sini, kita nambah ilmu lagi gitu kan. Tadinya tidak gak kepikiran, sekarang kepikir. Oke, Mohon maaf kalau ya, Bu Resi. kelas tim mungkin di sini Kayaknya Bu. Kita utak-atik aja nanti sendiri ya ya, kita Bu Resi. kasih aja. Karena Iya. belum tahu juga atau ibu Lebih yang lain bagus ada nih. yang tahu jawabannya, boleh? Iya. Mana Bu Ibu Putra Angel, mungkin Bu, tahu. enggak, Bu Ada Angel mungkin mungkin yang tahu. tahu yang lain. Halo Bu Angel. Atau nanti kita jadikan tugas kita bersama saja itu mungkin Bu Resi ya. Oke, PR Karena ya, kita PR. sama baru ya Ibu. Oh, terima kasih Iya, Bu iya. Sri Novita. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan aktifkan mikrofonnya Bapak dan Ibu. Kayaknya tidak ada lagi Bu Resi. Ada ya. Oke, Ya. saya rasa untuk fitur-fitur ini udah cukup ya, Bu. Atau apa ya? Tambahannya apa ya? Membagikan kode kelas tadi lewat link juga sudah ya. Tanpa kode kelas. Lewat link belum ya tadi, lewat link. Coba kita lihat kalau Iya. untuk membagikan kelas lewat link. Tadi kan lewat kode ya. Nah, kalau lewat Iya. link tetap di sini. Ini. Nah, ya, dapatkan tautan ke tim. Ya. Iya. Ya, muncul. Ini tinggal kita copy, kita pendekkan, lalu kita share. Gitu. Iya. Oke. Saya rasa kalau untuk tim Sudah cukup? Sudah ada pertanyaan. Kalau enggak, waktu kita masih ada sekitar setengah jam. Mungkin kita bisa buka form mungkin ya Bu Vera. Gimana Ya, cara silakan. membuat form? Iya. Oke. Silakan Bu Resi, cara kita membuat forms ya. Sekarang tampilannya ini ya. Kelas coba-coba. Oke, saya stop share dulu. Oke. Nah, jadi kita coba mengeksplor tentang form yang punyanya Microsoft ini ya. Nah, untuk itu kita harus masuk ke portal Office dulu. Office.com. Kalau kita belum punya aplikasinya, ya. Nah, ini dia. Ini karena saya udah sign in ya. Jadi dia langsung kalau misalkan kita belum pernah menggunakan di laptop ini, itu akan muncul email dan password. Jadi tinggal masukkan email dan password Office kita. Nah, akan muncul seperti ini. Pengalaman itu kalau dimasukkan email yang bukan Office, itu aplikasinya nggak akan muncul selengkap ini, gitu ya. Nah, ini kenapa yang muncul ini. Karena kita akun kita itu akun pendidikan ya. Jadi ini yang paling erat dengan pendidikan saya rasa ini aplikasinya ini ya. Nah, kita pilih Google Form. Google lagi, sorry. Microsoft Form seperti ini ya. Forms. Oke. Ini dia. Ini kelihatan apa yang pernah saya kerjakan atau saya buat ya, form-form yang pernah saya kerjakan. Di sini ada dua option. Kita bisa bikin form atau kita bisa bikin quiz ya. Bedanya nanti antara form dan quiz, kalau quiz ini bisa kita nilai, kita kasih poin ya. Kalau form ini mungkin lebih ke untuk kayak survei atau mengumpulkan data seperti itu. Ya, sedangkan quiz ini bisa kita pakai untuk ujian ya. Nah, kita coba misalkan saya coba quiz. Ini dia. Nah, mirip ya tampilannya dengan Google Form. Di sini ada pertanyaan, ada respons.
ya. Nah, di sini kita kasih judul, misalkan soal kan kerjakan soal berikut. Itu. Nah, di sini kita bisa add new, nah, ada pilihannya. Bisa pilih choice, ini artinya pilihan ganda. Kalau ini text berarti isian. Nah, bisa pilih rating. Nah, rating ini kayak mau kasih bintang 5 kayak si ojol ya. Kita kasih bintang 5 atau bintang 3 gitu. Bisa masukkan tanggal. Lalu ada lagi pilihannya ranking. Bisa masukkan file dan bisa pilih section ya. Nah, kalau section ini gunanya berarti kita nanti akan terpisah kan di sini masing-masing, misalkan ini identitas, terus kita buat section kedua misalkan section soal saja seperti itu. Sekarang kita coba yang simple saja. Kita mau bikin soal, berarti kita harus punya kolom nama dulu ya. Di teks, kita ambil teks, kita kasih nama. Ini kalau soal kan nggak ada nilainya ya, kalau nama jadi nggak dikasih poin dan harus diisi, berarti kita klik required ya. Ini artinya wajib diisi, tidak bisa disubmit kalau ini belum diaktifkan. Nah, jawaban nama itu akan singkat saja, jadi ini tidak perlu. Oke, ini. Oke, kita add lagi misalkan kelas. Nah, ini 1, 2, 3. Nomor 1 tadi nama kelas. Oh, ini bersih. Kalau tidak mau kita buang saja atau sampah. Oke, nah, tinggal 3 ya. Lalu kita yang keempatnya kita mau bikin soal, misalkan pilihan ganda ini. Kita bisa insert image dan video. Jadi soal bisa berupa video dan gambar. Bisa juga kata-kata langsung seperti di sini ya. Kan soalnya 1. Optionnya ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini opsinya. Berarti kan jawaban yang benar adalah berapa itu, Ibu? 2. 2. 2. Berarti kita checklist di sini. Correct answer. Ya. Nah, di sini kelebihannya di Microsoft Office Microsoft Form, kita bisa kasih komen gitu ya. Misalkan kalau ada siswa yang menjawab 0, kita kasih komen salah. Kalau ini kan di sini sama ya, B berarti sama. Misalkan jawabannya betul, misalnya jawabannya salah, berarti itu. Terus oke, ini dan kita bisa tambahkan soal yang lainnya. Seperti biasa, kita bisa tambahkan gambar. Nah, untuk kalau matematika Equation. itu bisa kita tambahkan di ini. Gimana nih? Kalau Di titik 3-nya itu Resi aktifkan kolom matematiknya dulu. Oh. Ada titik 3, aktifkan kolom matematiknya. Di bawah. Oh iya. Nih ya. Di sini Ya. bisa
kita shuffle. Nah, ini juga ada bisa kita shuffle option, artinya kita acak-acak pilihannya. Drop down apa ya? Saya belum coba. Kalau map ini berarti kita aktifkan map di sini, itu bisa kita ketikkan equation di sini. Seperti itu. Nah, equationnya agak simpel-simpel saja. Gitu. Ya. Nah. Terus misalkan soal kita ini udah selesai semua, udah kita edit ya. Ini soal saya selesaikanlah betul satu ini. Misalkan apa ya? Log 100 kan. 2/2 simple saja. Jadi ada jumlahnya 1, 2, 3, udah 3 saja. Oh ya, saya lupa ini saya kasih poin 10 ya. Tadi juga belum dikasih. Misalkan mau dikasih poin berapa terserah. Saya kasih 10 misalnya. Ini wajib dijawab, berarti required. 3, seperti itu. Nah ini bisa kita setting apanya. Saya mau tampilannya nggak yang polos-polos gini, saya mau yang berwarna-warni. Seperti itu saya bisa pilih-pilih di sini. Misalkan saya mau gambar ini luar angkasa ya. Terus kita mau lihat ini tampilannya seperti apa ya, siswa lihatnya seperti apa, kita bisa lihat di preview. Oke, nah soalnya seperti ini. Nama kita isikan ini. Mirip ya. Jadi kalau siswa sudah selesai dia submit. Oke, kita back ke pengeditan tadi, berarti kita klik back. Ini. Lalu nah ini dia. Kita bisa share soal ini. Kita ada pilihannya ya. Jadi bisa anyone with the link can respond. Artinya apa? Siapa saja yang punya link itu bisa kasih respon, walaupun dia nggak punya akun Office misalnya ya. Terus atau hanya orang di organisasi saya. Berarti organisasi ini guru inovatif saja yang bisa jawab ya. Jadi saya pilih misalkan anyone with the link can respond. Nah ini kita copy linknya di sini, terus bisa juga kita download QR code-nya. Jadi nanti soalnya kita kasih berupa QR code, siswa scan gitu juga bisa lewat link, bisa QR code, juga bisa kita embed ya, embed atau sematkan. Misalkan kita punya blog ya, blog kita mau sematkan soal, jadi kita tinggal copy di sini, kita copy lalu kita pastekan di blog, atau misalkan Sway tadi kayak saya tampilkan presentasi tadi, saya mau sematkan soal. Nah, jadi kita tinggal copy ini, pastekan ini. Atau saya mau emailkan langsung juga boleh gitu. Nah, kita bisa share apakah hanya untuk template-nya ini yang mau di-share, artinya apa? Soal ini apa yang isiannya ini, atau kita bisa kolaborasi dengan guru lain. Jadi guru lain bisa ngedit form ini gitu. Kita bisa kasih gini, get link to view and edit. Jadi misalnya saya nggak pede sama soal yang saya berikan, saya bikin soal berdua dengan Bu Wat, lalu saya pilih copy di sini, saya kasih linknya ke Bu Wat gitu. Oke. Terus di sini juga ada settingan lain, bahkan ada ini setting. Nah ini bisa kita tampilkan hasilnya langsung, nilai ujiannya berapa, bisa juga kita matikan. Ya. Terus ini tadi yang meresponnya siapa, apakah semua yang punya link atau orang-orang tertentu. Terus, nah di sini ada yang penting juga, di sini kita bisa acak ya, kita bisa acak soal. Ya, jadi ini tadi kan soalnya termasuk nama sama
kelas sama NIS ya. Nggak mungkin nama nanti nomor 10 baru keluar nama, kan nggak asik ya. Jadi saya mau log soal 1 sampai 3, tadi yang data siswa itu saya log. Ya. Jadi misalnya soalnya 10, nanti yang 1 sampai 3 tetap di nomor 1 sampai 3, yang selebihnya diacak. Gitu. Nah, sudah. Mungkin ini Bu Resi setelah mereka coba mengerjakan, kemudian kita lihat responnya. Kita coba mengerjakan dulu. Oh ya, saya kasih linknya ya. Ya, kita kasih linknya dulu, kemudian coba mengerjakan. Copy. Kita masukkan di yang baru. Oke. Ya, ini tidak dipendekkan tadi ya. Oke. Siapa yang mau coba mengerjakan? Saya sendiri coba juga bisa ya? Bisa. Bu Resi saja sendiri. Di review-nya aja bisa. Saya kasih nama review. 12 1 2. Yang tadi katanya salah ya. Ini tadi belum di set ya betulnya kalau nggak salah. Lupa buru-buru. Yang nomor 2 belum. Nah, jadi lihat aja gitu kan. Iya. Nah, ini muncul ya. Submit another response. Nah, kita lihat nanti karena saya bikin soal, saya nggak lihat ininya. Mana ya? Nggak muncul ya. Harus dari link yang baru, Bu Resi. Buka link barunya. Buka link baru yang tadi berarti Resi buka sendiri salin. ya. Iya, salin dulu, kemudian kerjakan, baru lihat responnya. Salin linknya yang... Iya. Saya yang bikin tadi. Ini baru kita kerjakan. Nah, ini kan diacak ya. Tadi ini soal nomor 2 kan? Iya. Muncul. Tadi saya lupa set ini jawaban betul atau salahnya. Nah, ini coba kita lihat kalau submit. Nah, ini thanks. Ini juga bisa kita set ya. Respon apa yang mau kita kasih di settingan tadi bisa kita set di sini. Ini setting. Kita mau ucapannya apa gitu. Thank you for message. Nah, di sini terima kasih untuk telah mengerjakan soal atau apa ya, bisa di sini. Defaultnya seperti ini. The response was submit. Nah, di sini. Lalu kita tadi termatikan ya Bu buat ini. Iya. Jadi nggak bisa lihat nilai. Coba kerjakan lagi. Submit another response kan. Kalau dilihat-lihat kayak Google Form ya, Ci? Ya, mirip Ibu. Mirip kali ya. Iya. Oh iya, karena linknya tadi link yang ini tetap ya. Berarti kan saya melakukan perubahan di setting ya. Nah, jadi kalau belajarnya tuh kita coba-coba seperti ini baru kita tahu. Kenapa di sini tetap tidak muncul nilai? Karena saya ketika mengganti di sini tadi, itu kan berarti linknya berubah lagi. Ya, karena settingan di sini berubah, berarti kita harus ambil lagi link yang sesuai settingan kita. Oh, berubah lagi dia ya linknya ya. Nih, tetap dia tidak muncul kan nilai. Jadi udah kita hidupkan.
result. Itu. Kayaknya tidak terlalu susah ya, karena ini mirip sekali dengan Google Form yang biasa. Nah, nanti untuk responnya kita lihat di sini, bisa kita download Excel-nya, bisa kita lihat statistiknya seperti apa. Gitu. Saya rasa ini nggak terlalu bisa lah, ya. Oke? Oke, Bapak dan Ibu, mungkin form ini agak mirip dengan Google Form seperti kata Bu Ria tadi. Cuma kelebihan dari Office 365 ini memang pada Word, Excel, dan PowerPoint-nya itu dia fiturnya itu selalu diperbaharui. Kalau untuk Forms-nya memang sama ya Bu Resi? Ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak dan Ibu diaktifkan mikrofonnya kalau mau bertanya. Sudah banyak materi kita dari tadi Bu Resi, membuat Teams mengenai pengenalan Microsoft Teams, cara membuat Teams, fitur-fitur yang ada pada Teams, kemudian membuat meeting dan forms. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bagaimana Bu Resi? Oke, kita cukupkan saja 2 jam. Kita cukupkan saja Bu Resi atau bagaimana? Atau gimana yang lain? Apakah mau tahu sedikit-sedikit tentang Word ini? Mungkin saya jelaskan ini dulu sedikit lagi, Bu. Ya, mengenai aplikasi yang ini yang lain-lain ya. Oh iya, ini belum nih OneDrive. Ini agak penting ya. OneDrive. Penyimpanannya. Nah, nih. OneDrive ini kan tadi satu kelebihannya tadi kan, kita bisa menyimpan di awan ya. Makanya ini ikonnya ini berupa awan. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan file-file yang kita nggak bisa kita inginkan apa saja. Bisa berupa, di sini kita lihat bisa berupa folder ya, bisa juga Word dokumen yang baru kita buat, atau bisa kita upload ya, kita upload. Nah, uploadnya juga bisa berupa file, juga bisa langsung folder seperti itu. Nah, misalkan ini saya contohkan saja, mungkin upload file, maka saya ini, maka dia akan masuk ke device saya ya, drive saya ya. Misalkan saya mau upload logo misalnya, logo SMK misalnya ya, masukkan di sini. Nah, logo SMK udah masuk ya. Saya mau share ini ke yang lain berupa link misalnya ya. Maka kalau kita klik kanan di sini ya, kita bisa ya, kita bisa copy link, manage access ini maksudnya kita bisa atur ini yang mau ambil file ini siapa yang boleh gitu ya, mau bisa lihat gitu ya. Tunggu jangan foto ini yang lain, misalkan apa ya, tugas ya, misalnya tugas saya mau share tugas. Nah, ini saya pilih share. Nah, ini saya bisa pilih semua orang yang punya link bisa mengakses, atau orang-orang di Guru Inovatif saja karena ini pakai akun Guru Inovatif tadi ya, atau specific people atau people with existing access gitu ya, bisa pilih-pilih. Nah, misalkan kita ingin semua orang yang punya link bisa mengakses file ini misalnya, jadi kita pilih ini.
kita juga bisa membuat menyetel orang tersebut bisa ikut mengedit file kita ini. Misalnya kita ini tugasnya belum selesai, baru nomor 1 sampai 3 gitu ya. Tugasnya ada 5. Lalu saya share ke Uniwatt untuk diselesaikan nomor 4 dan 5. Lalu ini berarti saya klik allow editing gitu ya. Lalu kita apply. Nah, ini bisa set expiration date-nya. Berarti misalkan saya set sampai tanggal 16, berarti kalau lewat dari itu, berarti udah nggak bisa akses lagi orang yang saya kasih link seperti itu. Ya, file-file yang mau saya share bisa saya set. Bisa juga dikasih password. Ya, misalkan saya kasih link, cuman orang-orang yang punya link dan password berarti yang bisa mengakses gitu. Lalu kita ini apply ya ke bawah. Tidak muat lagi. Kita klik di sini, ini apply ya, apply. Nah, ini dia. Nah, maka ini akan muncul di sini linknya, kita copy link. Oke, copy. Lalu kita share. Apakah mau dipendekkan dulu atau langsung di share di WA misalnya, atau di sosmed yang lain juga bisa. Terus apa lagi ya? Itu mengenai OneDrive. Ada yang mau bertanya tentang OneDrive? Oh ya, ini misalkan kita mau melihat berapa ya kapasitas OneDrive saya yang udah terpakai, misalnya seperti itu ya. Jadi kita ke setting. Tampilkan layarnya, Ci. Enggak muncul kan ya? Enggak. Wah, tadi tidak muncul ternyata. Bunda sampai buka OneDrive kan? Cuman apa dia yang ragu tadi kan yang copy link dengan hati. Tunggu. Cara menjelek kapasitas. Tak tampil lah ya. Gitu. Sudah Resi? Sudah. Udah. Ci, ulang apa tadi, Ci? Sharing link, Ci. Oh, ya, dari sharing link tuh enggak tuh. Iya, dari situ ya, tadi udah terstop apanya lupa. Jadi misalkan ini kan file-file yang ada di drive misalnya ya. Kita mau share misalkan ya. Misalkan inilah tugas 4 tadi yang mau di-share. Berarti ke kanan. Kita ke kanan. Nah, muncul nih kan. Open, kalau buka preview mau kita lihat share. Nah, kalau mau download langsung aja download gitu ya. Copy, move nih. Yang lain biasa. Kita mau share, kita pilih nih, bagikan gitu ya. Bagikan. Nah, di sini kita bisa pilih mau ke anyone. Nah, ini dia. Anyone with the link. People in the cloud aja ya. Nah, ya. Kita allow link. Kita enggak sah. Nanti kita apply. Kalau udah apply, kita copy linknya. Oh, sama juga drive-nya, Ci? Ya, mirip dengan drive. Google Drive. Tuh. Ini beda merek. Terus kita close. Lalu kita share linknya. Sama ya. Ada settingan accessible-nya. Nah, tadi kita mau lihat berapa kapasitas ya. Berarti kita masuk ke setting. Drive ini setting.